Terima kasih sebelumnya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Marto. Saat ini saya sebagai konsultan pajak. Eh, Kemarin itu mencoba membantu Bu Susi karena request mau minta tolong SPT badannya yayasan. Habis itu saya sampaikan, terus katanya minta tolong isi sedikit di webinar ya. Makanya kemarin udah komunikasi sama Bu Yudit ya Bu ya. Kemarin di-share juga pertanyaannya, jadi Iya, saya iya. langsung aja kali ya, supaya semua bisa ini. Saya nggak tahu sih ini pertanyaan dari bapak-bapak yang atau ibu yang sudah hadir di sini, atau ada yang nitip pertanyaan. Mungkin ya kalau Ibu Yudit maunya dijawab satu-satu dari nomor satu boleh, atau kalau mau yang punya pertanyaan dulu yang dijawab, nanti yang titipannya belakangan juga boleh. Tapi kalau tadi kan Bu Judit udah mulai dengan nomor satu, saya jawab dulu nomor satu. Jadi untuk nomor satu, itu jawabannya, karena pertanyaan sudah bisa kita baca bersama, langsung saya kasih jawaban aja. Jadi gini, wajib pajak non-efektif itu dikategorikan non-efektif adalah ketika wajib pajak tersebut tidak memiliki aktivitas yang terhutang pajak di Indonesia. Nah, ini kan ceritanya yang wajib pajak di sini mungkin Bapak atau Ibu ini mungkin tidak punya penghasilan di Indonesia atau tinggal di luar negeri. Jadi statusnya wajib pajak non efektif. Nah, apakah pertanyaannya apakah ada tindakan yang bisa membatalkan status non efektif itu? Ya, tentu. Status non efektif dari wajib pajak otomatis akan berubah menjadi normal atau efektif ketika terjadi transaksi yang terhutang pajak di Indonesia. Dalam hal ini diceritakan bahwa mau jual beli properti. Ya, jual beli properti itu terhutang pajak PPh final. Kalau dia sebagai penjual itu 5%, atau sebagai pembeli 2,5%. Nah, jadi kategorinya ketika wajib pajak non efektif melakukan jual beli, ya status NPWP-nya kembali efektif atau normal kalau kita bilang. Jadi otomatis dia harus melakukan pelaporan ketika statusnya sudah tidak non efektif lagi atau kita kategorikan normal. Nah, jadi ketika sudah terjadi perubahan menjadi NPWP efektif, maka dia tetap harus wajib lapor SPT tahunan gitu. Tapi kalau tidak berubah statusnya dalam arti tidak ada transaksi yang terhutang pajak di Indonesia, maka dia tidak berkewajiban melapor SPT tahunan. Karena memang tujuan dari perubahan status non-efektif itu difasilitasi oleh negara untuk membantu wajib pajak atau warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban di Indonesia tapi tidak memiliki kewajiban perpajakan, maka statusnya WP non-efektif. Nah, tapi kalau sudah berubah menjadi efektif, maka harus lapor. Nah, WP non-efektif dapat diberikan kepada orang pribadi yang tidak memiliki penghasilan, jadi bisa juga tetap tinggal di Indonesia tapi tidak punya penghasilan, itu otomatis WP-nya bisa diajukan untuk non-efektif, NPWP-nya, atau memang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Jadi dia lebih banyak menetap di luar negeri, itu juga statusnya bisa jadi non-efektif. Kira-kira seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya, supaya nyambung gitu. Ini saya mau lanjut yang tadi dari penjelasan, sekalian juga saya tanyakan, teman-teman ini kan kebetulan yang karena masa pandemi ini kena lockdown di Indonesia nih gitu ya. Jadi Ya, bisa jadi masa tinggal di sini kan harus 183 hari tadi ya dibilang. Terus ya kurang dari 183 hari. ya, Kalau kalau kita kasus bagi dua itu kan 365 bagi dua, Bu. terus sekarang kalau kasus kayak gini, dia udah maksudnya, kan jadi lebih tuh, itu jadi efektif lagi gitu ya secara sistem atau, mungkin Pak Marto tahu mungkin ada kebijakan gitu saat ini? Sementara ini peraturan pajaknya tidak ada yang memfasilitasi perubahan aturan sebelumnya, Bu. Jadi aturan sebelumnya masih tetap berlaku. Untuk di atas 143 hari, maka NPWP-nya harus NPWP Indonesia, terutang pajak di Indonesia. Walaupun punya penghasilan dari luar negeri. Nanti ada hitungannya lah, ketika punya penghasilan di luar negeri, tapi tinggal di Indonesia. Nah, berhubung ini terkait sama pandemi, sekali lagi, status efektif dan efektif itu tetap manusia yang mengerjakan, Bu. Dalam arti, petugas-petugas di kantor pajak yang mengubah status, memang mereka cukup mengklik di sistemnya mereka,
statusnya efektif, non-efektif, efektif, non-efektif. Nah, karena berhubung yang mengerjakan itu bukan auto, dalam arti komputer secara otomatis mengubahnya, tapi harus manusia, kemungkinan mereka tidak akan mengubah, karena mereka juga tahu kondisinya karena pandemi. Tapi secara aturan, sekali lagi, kalau aturan pajak belum ada yang memfasilitasi perubahan status itu tetap non-efektif ketika pandemi ini. Gitu. Oke, berarti nomor 1 ini jawabannya kalau begitu ada transaksi di Indonesia, statusnya jadi efektif dan harus lapor SPT ya. Betul, Bu. Oke, sekarang gimana nih, mau lanjut nomor 2 atau? Jadi mungkin sedikit aja yang nyerusin yang di situ ya, saya Indra. Kalau misalkan transaksinya, taruhlah misalkan kayak transaksi saham gitu ya, itu kan cukup dinamik gitu ya. Itu termasuk yang akan mengaktifkan kembali status NE atau enggak ya? Nah, kembali lagi Pak, transaksi sahamnya Bapak masuk bursa Indonesia apa bursa di luar? Kalau bursa Indonesia itu termasuk kategori penghasilan Pak sebenarnya, walaupun kategori penghasilannya itu final. Dalam arti, dalam SPT tahunan tetap nihil, dalam arti tidak ada pajak terhutang, sama kayak Bapak dapat bunga deposito. Bunga deposito itu juga termasuk bagian dari penghasilan yang terhutang di Indonesia, tapi pemotongannya bersifat final. Jadi langsung dipotong oleh pihak penyelenggara. Dalam hal bunga, berarti bank biasanya. Kalau transaksi jual beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia, ya berarti otoritas di Bursa Efek Indonesia yang otomatis ketika Bapak transaksi jual, potong PPh final, sekian persen. Biasanya kan 0,2 kalau nggak salah saya. Dan itu akan secara langsung men-trigger status NE-nya menjadi aktif kembali ya. Tidak, yang tadi kan kalau yang karena tinggal di Indonesia lebih di 183 kan dia manual ya. Tapi kalau untuk yang ini akan men-trigger secara otomatis gitu Pak. Iya, karena Bapak punya penghasilan di Indonesia Pak. Jadi kalau sekali lagi kalau Bapak punya penghasilan di Indonesia, berarti Bapak adalah wajib pajak yang efektif atau normal lah, punya kewajiban perpajakan Indonesia walaupun tinggal di luar negeri. Jadi wajib pajak non efektif itu diberikan kepada orang yang tidak punya penghasilan dan tinggal di luar negeri. Jadi ada pilihan. Kalau Bapak punya penghasilan otomatis Bapak efektif. Kalau Bapak tinggal di luar negeri tapi punya penghasilan juga efektif gitu. Oke. Gimana Pak? Jadi kalau tinggal di luar negeri, terus punya rumah di Indonesia, terus dia sewakan, berarti kan harusnya nggak efektif ya? Harusnya Betul. efektif ya? Statusnya berubah jadi status normal, Bu. Karena dia terhutang pajak di Indonesia. Cukup dilapor aja. Jadi yang pelaporannya sebenarnya nggak sulit sih. Cukup lapor aja penghasilan yang di Indonesianya, yang sewa rumahnya itu, di SPT tahunannya di kolom penghasilan pajak final. Karena itu setorannya juga final, itu yang sewa tanah dan bangunan. Kecuali punya usaha misalnya perdagangan di Indonesia, ya itu hitungannya beda lagi. Maksudnya hitung sendiri. Ada perhitungan tersendiri. Oke. Udah jelas ya, teman-teman. Nah, cuman itu sekali lagi, saya mau melanjutkan sedikit yang tadi pertanyaan Bapak. Mungkin ada kekhawatiran dari Bapak dan Ibu di sini. Wah, berarti saya bisa jadi NPWP saya yang tadinya efektif jadi efektif dong. Ya, kalau secara aturan memang harusnya itu efektif. Tapi sekali lagi, semuanya ini manual. Petugas pajak yang mengaktifkan statusnya efektif dan efektif. Nah, seberapa besar mereka memungkinkan mengaktifkannya, ya mereka yang inisiatif. Biasanya kalau mereka mencari tahu informasi penghasilan dari wajib pajak tersebut, misalnya dia cek ke KSEI atau ke BEI, ada transaksi nggak untuk nomor NPWP sekian di sini? Oh ada, nah otomatis dia akan berubah, dan pasti Bapak dapat notifikasi dari mereka, disuratin sesuai alamat yang tertera di NPWP, bahwa status NPWP sekarang sudah normal, tidak non-efektif lagi. Gitu. Jadi resikonya kalau alamat di NPWP itu tidak ada yang meninggali, nah itu yang kemungkinan agak susah sih memang. Pak Marto, jadi kalau saya boleh simpulkan ya, berarti selama wajib pajak itu punya katakanlah deposito di tabungan, deposito di Indonesia, meskipun dia
tidak akan bisa non efektif ya. Betul, Jadi Pak. harus benar-benar kosong gitu ya. Karena selama ada PPh final dia nggak bisa non efektif. Betul, Pak. Karena dia tetap Oke. harus lapor penghasilan finalnya itu. Ya, oke. Makasih. Cukup Oke. jelas untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 aja, Pak ya. Oke, boleh. Oke, nomor Saya 2. aja yang bacain, Bu, biar Ibu nggak capek. Iya, boleh. Oke, seberapa penting kewajiban melaporkan harta setiap tahunnya? Apa masalah yang timbul kalau tidak rutin melaporkan? Bagaimana kaitannya harta warisan dan kewajiban perpajakan? Nah, melaporkan harta dalam SPT tahunan itu sangat penting. Kenapa? Karena harta atau hutang adalah cerminan dari penghasilan kita, penghasilan wajib pajak. Jadi misalnya, kita mengakui ada penambahan penghasilan senilai 1 miliar di tahun ini. Sudah kita laporkan penghasilan 1 miliar, harta kita otomatis harusnya nambah 1 miliar atau di bawah itu. Tapi ketika harta kita bertambah lebih dari 1 miliar, maka itu akan menjadi pertanyaan sama orang pajak. Ini kemana? Maksudnya ini kenapa hartanya bisa berlipat ganda, terutama untuk nilai-nilai yang terlalu jomplang ya, jauh naiknya. Misalnya penghasilan dari 1 miliar yang dilaporkan tapi nambahnya 5 miliar, nah itu terlalu jomplang. Akan menjadi pertanyaan mereka, adakah penghasilan yang belum dilaporkan? Seperti itu. Nah, kalau kita nggak laporkan, misalnya kan, oke, kalau gitu saya nggak mau laporkan di harta saya supaya tidak menjadi pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah ketika terjadi transaksi, misalnya hartanya berupa tanah dan bangunan. Ketika besok dijual, otomatis NPWP akan terikat kembali. Karena kita sekarang nggak bisa jual tanpa NPWP. Akhirnya harta tersebut muncul ke permukaan, terdeteksi lah sama kantor pajak. Nah, itu resikonya lebih besar karena tahun perolehan tanah itu akan ditelusuri tahun berapa, itu akan dikali dendanya. Jadi berarti ada penghasilan, misalnya harga tanahnya yang tidak dilaporkan senilai 1 miliar. Maka dianggap ada penghasilan senilai 1 miliar yang tidak dilaporkan dari ketika tanah itu diperoleh sama wajib pajak. Misalnya diperoleh tahun 2010. Maka 2010 sampai 2020 akan hitung denda atas keterlambatan tersebut. Resikonya lebih besar. Jadi lebih baik ketika ada perubahan harta maupun hutang, sebaiknya dilaporkan demi keamanan wajib pajak itu sendiri. Terkait sama warisan, warisan tersebut juga harus dilaporkan. Tapi warisan termasuk kalau warisan tersebut diperoleh dari hubungan darah satu tingkat, dalam arti dari orang tua atau dari anak, itu tidak termasuk penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak, tetap dilaporkan, tapi tidak terhutang pajak. Jadi penambahan harta wajib pajak itu tetap masuk akal ketika dia melaporkan juga ada penghasilan warisan. Misalnya penghasilan dia dari kantor 1 miliar, ya kan? Nah, dan dipotong pajak oleh kantornya. Terus ada penambahan harta di SPT-nya sebesar 2 miliar. Ternyata dia punya warisan 1 miliar. Nah, itu menjadi sesuatu yang nyambung, masuk akal. Gitu. Kira-kira begitu untuk jawaban nomor 2. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas. Itu pendapatan 1 miliar bukan OP banget ya? Ya, bisa aja, Pak. Banyak pengusaha yang besar sekarang kan. Orang pribadi. Tanya dong boleh, Mas? Boleh, Pak. Seberapa tinggi sih radarnya si depan pajak itu untuk yang tadi masalah transaksi? Misalnya saya, kalau itu kan tanah ya, jelas ya. Misalnya 1 miliar, 2 miliar. Ya kalau kita jual misalnya motor gitu, ya, kan orang kadang males ngelaporin motor atau mungkin perhiasan gitu. Sebenarnya gini, Pak. Kalau kita lihat seberapa besar radarnya, makin ke sini dibandingkan dulu, itu kemampuan mereka semakin tinggi karena mereka terfasilitasi sama sinkronisasi dari data-data yang lainnya. Mereka dapat sinkronisasi dari BPN, mereka dapat sinkronisasi dari bank, mereka dapat sinkronisasi dari PBB, pajak daerah, pajak motor, gitu-gitu. Jadi sebenarnya radar mereka sekarang sudah semakin baik. Jadi kalau saya selalu ditanya sama wajib pajak atau klien saya, ini gimana Pak? Saya sembunyikan atau lapor aja? Sebaiknya lapor. Tapi kalau memang kira-kira nggak masuk akal penambahan harta ini, kita lapor yang bertahap.
Misalnya tahun ini penghasilannya 1 miliar. Dia punya ada harta yang belum dilaporkan, yang sampai saat ini belum dilaporkan nilainya 2 miliar gitu. Jangan langsung dilaporkan 2 miliar. Misalnya dilaporkan dulu sebagian. Sebenarnya kan kalau penghasilan 1 miliar, kalau benar-benar kita sudah melaporkan seluruh penghasilan kita, 1 miliar itu tentu tidak mungkin jadi harta semua. Kita kan ada konsumsi di tahun itu kan. Nah, ketika kita melaporkan penambahan harta 1 miliar aja itu masih masuk akal buat orang pajak. Padahal sebenarnya penghasilan 1 miliar nggak mungkin penambahan harta 1 miliar. Pasti ada konsumsi di dalamnya. Nah, kita laporkan aja nambah 1 miliar. Karena penghasilan 1 miliar. Besok punya penghasilan tahun depan 1 miliar, tambah lagi 1 miliar. Sampai kira-kira seluruh harta kita sudah kita laporkan. Kita jadi lebih tenang. Nah, jadi satu petugas pajak itu mengawasi sekitar 20.000 wajib pajak pribadi. Nah, itu ya Bapak tahu lah, maksudnya radar mereka, aksesibilitasnya mereka tinggi, tapi kemampuan perorangan juga tetap terbatas, Pak. Sehari paling bisa lihat berapa WP sih dia, paling 10. Nah, dari 20.000 ya kita berharap kita tidak mendapat bagian yang awal-awal dia perhatikan. Ataupun awal-awal pun dia lewat dari screening awalnya. Karena sekali lagi masih manual, Pak. Mereka belum maksudnya terbantu secara akses, tapi tetap masih pekerjaan manusia masih sangat banyak di kantor pajak. Jadi ya kita berharap kita belum kebagian aja dapat indikator dari mereka. Kalaupun ada indikator, ya mau nggak mau kita harus jawab pakai surat, jelaskan aja bagaimana. Kalau memang lupa, ya jelaskan lupa, kasih tahu bahwa ini dapat dari warisan dan sebagainya. Oh, itu dia pakai absen nggak ya? Kan ya dari A, B, C gitu. Enggak, Pak. Bukan abjad. Takutnya yang namanya A duluan ya, Pak ya? Iya. Enggak sih, biasanya mereka lihat dari pertama, Pak, ketertiban dalam pelaporan. Jadi pertama screening awalnya, kalau dari teman-teman kantor pajak cerita, mereka sering screening dulu, ini wajib pajak mana yang rutin lapor secara tepat waktu. Misalnya SPT tahunannya, misalnya dari punya NPWP tahun 2012, dari 2012 sampai 2019 lapor terus. Kalau ada yang nggak lapor, nah itu udah masuk up tuh Pak, dia istilahnya dapat poin 1 untuk dicek lebih lanjut. Terus lapornya lewat waktu enggak? Kalau tepat waktu, mereka masih punya praduga tak bersalah. Maksudnya, oh ini orang tertib kok gitu. Gitu sih Pak. Jadi kalau bisa ya memang lapor rutin dan tepat waktu lah. Oke, next ya. Sorry deh. Pak Mato boleh nyambung nggak? Boleh Bu. Yang tadi itu yang terkait tanah. Tanah itu kan sebenarnya kita tiap tahun kan juga di luar lapor SPT itu kan kita bayar PBB ya. Ya nah Bu. Itu kalau misalnya kita tidak laporkan di SPT itu nanti dendanya itu denda berdasarkan apa ya? Ini denda apa Bu? PBB-nya atau apanya Bu? Kalau PBB kan misalnya tiap Ibu bayar terus PBB? Ya, misalnya bayar terus PBB gitu. Tapi misalnya ada tanah yang tidak dilaporkan ke SPT. Terus tadi kan Pak Marto bilang kalau misalnya tidak dilaporkan ke SPT bertahun-tahun kemudian ketahuan nanti kan ada bayar dendanya tuh. Ya. Nah itu denda atas apa ya? Kan soalnya kan kita juga sebenarnya udah bayar PBB juga gitu. Iya. Jadi PBB saya bedakan ya Bu. PBB itu pajak yang disetorkan ke pemerintah daerah. Sedangkan yang tiap tahun Ibu lapor itu yang dilaporkan ke pemerintah pusat. Dari DJP, Kementerian Keuangan. Kalau PBB itu larinya ke kas daerah, bukan ke kas Kementerian Keuangan. Nah, ketika misalnya tertangkap nih, amit tertangkap misalnya, akhirnya ketahuan bahwa punya harta yang belum dilaporkan. Dia akan cek penghasilannya Ibu. Ketika penghasilan ini make sense dengan kepemilikan harta ini, jadi Ibu karena lupa aja, tapi biasanya tetap mereka suratin, kenapa itu nggak dilapor? Tentu kan Ibu jawab, oh saya lupa lapor. Nah, jawaban lupa lapor ini mereka akan analisa dengan penghasilan yang dilaporkan. Misalnya nilai harta diperoleh di tahun 2010, tanah senilai 10 miliar. Nah, Ibu mengaku punya NPWP misalnya dari tahun 2000 lah misalnya, ada 10 tahun. Penghasilan selama 10 tahun, ternyata Ibu tidak pernah melaporkan ada penambahan harta. Tapi kalau di total penghasilan 10 tahun, oh masuk akal kok ini dia punya
harta senilai tanah senilai 1 miliar. Nah, mereka akan himbau ibu untuk pembetulan aja. Udah Bu, dibetulkan laporan pajaknya, hartanya dimasukin ya gitu. Tapi kalau ternyata penghasilan ibu yang ibu laporkan dari punya NPWP awal tahun 2000 sampai 2010 itu tidak mungkin punya harta senilai 1 miliar, dia akan tagih Bu selisihnya. Misalnya penghasilan ibu kira-kira kalau dari tahun 2000 sampai 2010 itu hanya 500 juta. Berarti ada harta pembelian 1 miliar, tapi tidak ada penjelasan dari mana duitnya. Maka dia kategorikan bahwa ada penghasilan senilai 500 juta yang belum dilaporkan. Maka dendanya adalah 500 juta dikali 30%. Yaitu berarti sekitar, yaitulah Bu, ditagih ke Ibu. Oke, siap Pak Marto atas penjelasannya. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Pak Marto, untuk kaitannya dengan subjek pajak luar negeri ya, dia wajib pajak efektif, tapi tidak ada penghasilan di dalam negeri kecuali PPh final dan juga tinggal lebih dari 183 hari. Supaya laporan SPT pajaknya itu tidak menimbulkan kecurigaan gitu ya, maksudnya kenapa asetnya misalnya katakanlah setiap 2 tahun bertambah, tapi laporan penghasilannya selalu 0. Itu apa yang harus dilampirkan di laporannya? Karena di laporan itu kalau saya lihat tidak ada yang memberitahu bahwa subjek pajak ini subjek pajak luar negeri di form 1770. Jadi gini Pak, penghasilan luar negeri Bapak itu masuk kategori penghasilan tidak kena pajak Pak. Jadi sebenarnya di formnya itu Bapak tetap harus masukin penghasilan di luar negeri. Jadi memang tidak terhutang pajak Indonesia, tapi penghasilannya tetap tercapture Pak. Gitu. Status Bapak kan NPWP efektif atau normal lah. NPWP normal, lapor pajak. Nah, di dalam laporan pajaknya, Bapak info aja laporan income yang saya dapat dari luar negeri senilai sekian, terinput di penghasilan tidak kena pajak. Terus penghasilan final saya di Indonesia terhitung sekian, masukkan juga segitu. Nah, otomatis nanti kan ketika Bapak ada penambahan harta, Bapak daftarkan juga penambahan harta, itu kan make sense. Oh, Bapak ini memang punya penghasilan dari luar negeri sekian yang tidak terhutang pajak. Oh, penghasilan finalnya sekian yang sudah dipotong PPh final. Dia punya penambahan harta sekian. Oke, masuk akal. Gitu, Pak. Oh, jadi dilaporkan di bagian penghasilan tidak kena pajak ya? Betul, Pak. Oke, makasih. Ya, Pak. Lanjut ya, Pak. Ya, boleh. Berarti nomor 3. Oke. Iya. Saya domisili di luar negeri, tidak ada income di Indonesia, punya aset di Indonesia. Sudah pernah tahun 2018, apa harus tetap lapor tahun? Pertanyaannya, saya tanya kembali yang punya pertanyaan ini. Statusnya efektif apa? Maksudnya NPWP normal apa non efektif? SBK tetap lapor. Kalau non efektif tidak lapor. Maksudnya tidak punya kewajiban. Oke, sip. Pak, sip. Ya, sip. Terus nomor 4, saya bekerja di luar negeri, istri bekerja di Indonesia sebagai dokter. Masing-masing punya NPWP. Bagaimana pengisian SPT-nya? Nah, WP berstatus istri boleh memiliki NPWP sendiri atau gabung suami. Nah, dalam hal ini, kalau minta digabung syaratnya hidup tidak terpisah dan tidak memiliki tidak pisah harta dengan suami. Jadi kalau dalam hal ini karena memang sudah terpisah, ya yang wajib lapor itu tetap dua-duanya wajib lapor kalau suaminya NPWP-nya belum non-efektif. Tapi kalau suaminya non-efektif, maka cukup istri yang melaporkan. Tapi yang perlu diingat, anak itu jika tidak diajukan permohonan pertanggungan anak ditanggung istri, maka sang anak tetap mengikut suami. Karena kepala keluarga selalu ayah, kecuali ada permohonan khusus minta berubah kepala keluarga menjadi istri. Karena Indonesia menganut patri. Kira-kira pertanyaan nomor 4 sudah cukup terjawab? Terus itu penghasilan suaminya nggak perlu dimasukin di SPT istrinya ya, Pak? Karena NPWP terpisah tidak perlu, Bu. Tapi kalau NPWP digabung, ya perlu. Maaf, mungkin pertanyaan nomor 4, karena terpisah itu tadi, berarti yang untuk yang istri dituliskan statusnya TM, Pak ya?
supaya TK, tidak kawin. sorry, TK ya, tidak kawin ya. Iya. Karena tidak ada kesepakatan pisah harta, Pak. Ya, ya. Oke, makasih Pak. Ya. Sudah, nomor 5 kita lanjut. Oke, saya bacakan. Suami istri punya NPWP masing-masing. Pekerjaannya karyawan Iya, lanjut. dan pekerja bebas. Seandainya mau mematikan NPWP istri, laporan digabung dengan suami, apakah akan bermasalah? Dengar-dengar akan diperiksa oleh kantor pajak sebelumnya. Pajak laporan-laporan sebelumnya. Jawabannya, WP berstatus istri boleh gabung dengan suami selama tidak hidup terpisah dan tidak pisah harta dengan suami. Jadi boleh-boleh aja. Prosesnya bagaimana? Cukup mengajukan update data wajib pajak ke kantor pajak terdaftar. Dan tidak akan ada pemeriksaan akan hal ini. Jadi NPWP istri otomatis dimatikan, ditutup, dan istri memiliki NPWP suami. Gitu. Jadi kalau ada pemeriksaan itu berarti ada kecurigaan, ada penggelapan pajak, itu aja. Ada pertanyaan? Ada. Saya pernah matiin NPWP saya juga buat gabung ke suami. Ya, Bu. Nah, itu tuh prosedurnya itu sama kayak datang kantor pajaknya dikasih buat supaya saya tuh lapor dulu, harus ada laporan gabungan antara suami istri. Ya. Pasti pertanyaannya begini, Bu. Kalau misalnya mau mematikan berarti sebelumnya lapor masing-masing berarti ya? Sudah Iya, lapor sebelumnya masing-masing. kan lapor masing-masing. Mesti digabungin dulu. Nah, kan kita nggak pernah bikin gabungan. Nah, itu jadi mesti bikin gabungan dulu. Kalau bikin gabungan kan berarti yang ke belakang-belakang ditarik laporan gabungannya belum pernah ada ya? Iya, tapi jadi laporan gabungan itu jadi gini, kalau NPWP terpisah sebenarnya, itu proses perhitungan pajaknya itu digabung dulu. Ketika suami istri tidak memutuskan untuk pisah harta, tapi NPWP masing-masing, itu penghasilan suami ditambah penghasilan istri, digabung dulu, baru dihitung pajaknya, baru dibagi lagi sesuai dengan proporsinya. Misalnya, penghasilan suami 100, penghasilan istri 50, total pajaknya adalah tarif dikali 150, baru dibagi lagi, proporsinya misalnya dapat angka 15, pajaknya 15. Maka porsi suami adalah 10, porsi istri adalah 5. Jadi di NPWP suami dia lapor pajaknya 10, di NPWP istri dia lapor pajaknya 5. Itu sistem perhitungan gabung penghasilan tapi pisah NPWP. Sedangkan kalau misalnya satu NPWP dan istrinya bekerja sebagai karyawan dari satu perusahaan saja, tidak memiliki penghasilan lain, istri otomatis penghasilan yang dipotong di kantornya menjadi penghasilan final. Gitu. Nah, kasusnya Bu Susi mungkin karena Ibu punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri, dan sudah lama berlangsung, terus mau ditutup salah satunya, dia minta laporannya diperbaiki. Intinya adalah perbaikan laporan sebelumnya. Tapi kalau laporan sebelumnya Ibu sudah benar, dalam arti menjalankan yang tadi perhitungan pelaporannya Ibu digabung dulu baru dibagi sesuai proporsi, tidak perlu lagi melakukan penggabungan itu. Laporan gabungan, iya. Iya. Ya, jadi kan pasti kurang bayar kalau saya nggak pernah ngelakuin itu, nantinya kan pasti jatuhnya jadi kurang bayar kan? Betul, ya memang. Kalau itu saya setuju. Karena memang kenapa bisa jadi kurang bayar? Karena perusahaan sumber penghasilan istri dan sumber penghasilan suami, ketika NPWP terpisah, mereka motongnya sesuai dengan perhitungan masing-masing, seolah-olah ini dua orang yang tidak pernah menikah, tidak bersama dan tidak menikah. Jadi PTKP-nya lebih besar, seolah-olah lebih besar. Karena PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ketika PTKP-nya lebih besar, maka pajak yang dibayarkan lebih kecil ketika perhitungan masing-masingnya. Padahal harusnya ketika digabung PTKP-nya 1, jadi lebih kecil, kemungkinan akan pasti lebih kecil, hasil pajaknya lebih besar. Jadi dibayar di awalnya sudah besar dipotongnya. Gitu. Iya. Oke. Ya, jadi kalau nomor 5 saya buat kesimpulan.
Gimana, Bu? Itu yang kalau misalnya diperiksa, tadi kan dibilang bakal diperiksa yang sebelum-sebelumnya, itu diperiksanya sampai batas sampai berapa Sudah lama diperiksa, tuh Bu. kalau ikut TA yang kemarin, apakah mentok sampai di TA gitu? Hah? Sebenarnya yang tadi disampaikan Bu Susi itu bukan pemeriksaan, Bu. Mereka menghimbau karena Ibu mematikan NPWP, dia akan sebenarnya harusnya mereka bertanya dulu. Waktu buat SPT masing-masing kemarin, Ibu sudah digabung dulu belum penghasilannya? Kalau jawaban wajib pajaknya sudah, maka dia tidak perlu melakukan pembetulan. Yang dilakukan Bu Susi kemarin itu adalah himbauan pembetulan, karena ketika masih berjalan masing-masing NPWP-nya, itu pelaporan Bu Susi dan suami masih salah. Karena Bu Susi hanya melaporkan penghasilan Bu Susi tok. Suami melaporkan penghasilan suami tok. Padahal harusnya digabung dulu, baru dibagi lagi sesuai proporsi. Seperti yang saya bilang tadi, penghasilan suami 100, penghasilan istri 50, digabung dulu, penghasilan total 150, baru dikali tarif pajaknya, misalnya 15, baru dibagi lagi 15. 100 per 150 buat suami ya, 100 per 150 kali 15, berarti 10. Suami lapor pajak 10. Istri 50 kali 50 per 150 kali 15, maka 5. Istri lapor pajak 5. Padahal ketika lapor masing-masing, 100, itu bisa jadi misalnya pajaknya cuma 7. 5, pajaknya cuma 3. Hasil pajak mereka berdua cuma 10 kalau digabung. Padahal itu masih perhitungan yang salah. Karena menghitungnya masing-masing. Harusnya digabung dulu, baru dibagi lagi. Nah, terkait sama pertanyaan Ibu, pembetulannya itu sampai kapan? Pembetulannya itu bisa disampaikan maksimal 5 tahun ke belakang. Jadi misalnya sudah punya NPWP masing-masing, sudah punya penghasilan masing-masing, tapi baru mau digabung setelah 10 tahun kemudian. Maka, tapi sekali lagi ini sebenarnya sifatnya himbauan, jadi tergantung orang pajaknya mau menghimbau atau tidak. Tapi kalau pemeriksaan sih tidak, jelas tidak ada pemeriksaan karena prosedur penggabungan ini. Tapi kalau misalnya orang pajaknya menghimbau, dia hanya bisa menghimbau 5 tahun ke belakang. Berarti ya 5 tahun terakhir dicek lagi apakah memang sudah dilaporkan dengan cara yang benar, yaitu digabung dulu baru dipisah, atau memang salah. Kalau salah ya nunggu dibetulkan. Oke, lanjut sebentar dong, nanya. Itu kalau yang digabung, kemudian misalkan suami meninggal, apakah NPWP pelaporan langsung otomatis NPWP itu ke istri atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya suami meninggal, itu kan perlu update data wajib pajak, melampirkan surat kematiannya, disampaikan kantor pajak, maka otomatis status kakak atau kepala keluarga berpindah ke istri, Pak. NPWP akan tetap, tapi status kakaknya berpindah ke istri. Oh, gitu. Karena Jadi, memang istri masih punya penghasilan. ya, Tapi jadi kalau NPWP istri tetap pun yang tidak itu ya? punya penghasilan, maka NPWP-nya akan dihapus. Gimana, Pak? Oke. Iya, jadi NPWP-nya tetap yang itu ya? Tetap yang Cuma itu. ganti nama gitu ya nanti ya? Iya, karena kakaknya berubah jadi istri. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor 6, atau masih ada pertanyaan? Nomor 5. Lanjut aja, Pak. Oke, karena sebenarnya agak-agak nyambung ya, Bu ya. Ini pertanyaan nomor 6, lebih baik NPWP digabung apa dipisah? Mana yang lebih baik dan efektif? Dengan kategori dia tidak pisah harta. Selama ini laporan hanya suami aja, sebelumnya istri laporan karena ada usaha. Tapi 2 tahun terakhir di stop. Gimana baiknya? Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk memudahkan administrasi perpajakan, baiknya digabung kalau memang sepakat untuk tidak pisah harta atau tidak punya kepentingan lain. Ya, jadi ada beberapa preferensi wajib pajak tidak ingin digabung. Misalnya, terutama ini terkait sama yang punya usaha. Kalau yang karyawan sih, ya saya lebih menyarankan sebaiknya 100% digabung lah. Maksudnya, kalau dipisah-pisah lebih repot. Hitung digabung dulu baru dibagi lagi, itu lebih panjang prosesnya dibandingkan istri langsung kategori final. Nah, tapi kalau punya usaha, kayak gini cerita nomor 6 ini kan istrinya usaha. Nah, jadi ada beberapa wajib pajak memutuskan untuk masing-masing karena kaitannya sama keberlangsungan usaha ini.
kalau usaha ini kenapa-napa atau punya hutang di mana-mana, maksudnya ya kurang baik lah usahanya. Nah, takut terganggu si penerima penghasilan rutin sebagai karyawan ini. Biasanya NPWP-nya minta dipisah. Jadi kan BI checking-nya juga kan NPWP masing-masing gitu. Kalau NPWP digabung kan ketika BI checking, karena kan di bank kan terdaftar NPWP juga. BI checking-nya misalnya yang satu banyak utang dan belum mampu bayar, tentu BI checking-nya jelek. Sedangkan yang satu bagus gitu. Nah, saya lanjutkan lagi yang tadi, lebih baik digabung apa dipisah? Ya, sebaiknya digabung supaya lebih mudah dalam administrasinya. Nah, kalau punya usaha istrinya, ya dilapor juga usahanya. Karena tidak melakukan pisah harta atau tidak hidup terpisah, maka kantor pajak melihat penghasilan istri itu juga adalah penghasilan suami. Jadi usaha yang dijalankan oleh istri, walaupun direkturnya istri yang menjalankan istri, suami tidak ikut campur tangan, tetap itu dikategorikan adalah penghasilan suami. Gitu. Jadi ya nanti si suami akan melaporkan SPT dengan format 1770. Kalau dia karyawan doang kan 1770S atau SS. Tapi karena dia juga pengusaha, maka dia 1770. Nanti dilaporkanlah hasil usahanya. Nanti bisa pilih norma, penghitungan norma, atau penghitungan yang pembukuan. Jadi dihitung keuntungan bersihnya berapa, baru nanti dikali tarif. Gitu. Ada pertanyaan tambahan untuk nomor 6? Nggak ada, Pak. Lanjut aja. Ya. Kalau di sini kan dibilang istri, saya tambahin sedikit, istri sebelumnya 2 tahun yang lalu tidak lapor. Ya sudah, ke depannya dia lapor lah. Yang udah nggak lapor ya, yang penting suami sudah lapor dan NPWP digabung, ya sudah. Biasanya orang pajak tidak ngecek sampai sejauh itu. Tapi jelas sebenarnya kita sama-sama pahami bahwa laporan suami 2 tahun terakhir salah kalau NPWP-nya digabung, karena istri sebenarnya punya penghasilan dari usaha. Tapi ya next-nya aja yang diperbaiki. Dilapor aja NPWP penghasilan istrinya. Oke, nomor 7. Kalau istri kerja, berarti karyawan ya, saya asumsikan karyawan. Mending NPWP bareng suami apa NPWP sendiri? Yang mana yang best bayarnya paling kecil? Ya, tadi Bu Susi sudah mengalami sendiri bahwa NPWP yang maksudnya bayarnya lebih kecil ketika itu digabung. Kalau terpisah, tapi akan terjadi kurang bayar karena harus walaupun NPWP terpisah, tetap penghasilan itu akan digabung kecuali suami dan istri memutuskan untuk pisah harta atau memutuskan untuk hidup berpisah. Itu boleh masing-masing hitungnya. Tapi kalau tetap harta digabung, tapi NPWP terpisah, ya tadi yang terjadi di kejadian Bu Susi. Penghitungannya berbeda dengan NPWP masing-masing. Digabung dulu baru dibagi, kemungkinan akan kurang bayar. Jadi kalau bayar pajak mana yang lebih kecil, ya lebih kecil ketika NPWP istri ikut suami, dengan syarat istri hanya karyawan dari satu perusahaan. Terus nomor 8, orang tua saya pensiunan TNI, punya NPWP tapi tidak pernah lapor pajak, punya harta rumah dan tanah. Apakah bermasalah tidak lapor pajak? Ya, sebaiknya lapor saja supaya jelas harta itu punya siapa gitu. Karena kan ya saya nggak tahu sih, tapi kan akan ada kemungkinan harta tersebut akan diwariskan ke anak misalnya. Kecuali memang diwariskannya bukan ke anak ya. Ke anak. Nanti kan anak akan mengakui itu sebagai warisan. Nah, ketika warisan itu ditelusuri, ini warisan emang hartanya sebelumnya milik siapa? Milik orang tua. Orang tuanya terdaftar atas nama si A, KTP sekian, NPWP sekian. Oh, tapi di NPWP-nya dia nggak pernah punya harta ini, gitu. Kenapa bisa diwariskan, gitu. Berarti ada yang salah nih. Jadi maksudnya, ya mungkin ini karena ketidaktahuan wajib pajak aja, karena maksudnya kemampuan wajib pajak dalam pengetahuan perpajakannya rendah sehingga tidak lapor, padahal sebenarnya seluruh penghasilannya karena PNS kan sudah pasti dipotong oleh perusahaan negara. Jadi ya sebenarnya dia sudah benar, cuman pembuktiannya lebih panjang, jadinya harus diceritakan dulu bahwa cuma TNI tidak punya penghasilan usaha lain,
dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sih, kalau masalahnya ya paling masalahnya kalau petugas pajaknya strict banget sama undang-undang pajaknya, aturan pajaknya, ya itu harus dicek sejauh itu. Tapi ya sekali lagi karena yang meriksa ini manusia, kalau misalnya besok ketangkep, biasanya dia akan tanya dulu, ini harta dari mana? Dari orang tuanya kenapa nggak pernah lapor? Ya maklum, pengetahuan pajaknya nggak ada, karena memang orang tua pekerjaannya hanya TNI, dan selalu tugas ke lapangan dan sebagainya. Biasanya mereka bisa memahami kondisi, jadinya ya sudah gitu. Biasanya begitu sih. Tapi ya kalau sekali lagi kalau saya menjelaskan menurut aturan pajak ya tetap harusnya lapor. Nomor 9, kalau orang tua sudah usia di atas 60 tahun tapi punya usaha sendiri, tidak punya NPWP, sebaiknya pelaporan pajaknya gimana? Ya, kalau saya mau jawab sesuai aturan pajak, saya bilang, setiap orang di Indonesia yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP. Bahkan Gempi, anaknya Gading, punya penghasilan itu juga harus punya NPWP, tapi NPWP-nya ikut bapaknya atau ibunya. Karena punya penghasilan. Sama kayak istri, NPWP ikut suami. Anak pun juga begitu, NPWP ikut orang tua. Karena belum usia 17 tahun ke atas atau memiliki KTP. Nah, jadi begitupun dengan orang tua yang di atas 60 tahun sebenarnya harus punya NPWP. Kenapa? Dia tetap harus lapor dan bayar pajaknya. Nah, tapi sekali lagi, ini kan dijelaskan bahwa kondisinya udah 60 tahun kan sebenarnya penanya ini ingin menyampaikan pesan bahwa di sini akan terjadi kerepotan nih buat orang tua yang di atas 60 tahun jika dia harus mengurus pajak lagi. Ya sudah, kalau memang kesulitan, kembali lagi, apakah dia punya anak, terus anaknya gimana? Apakah banyak atau cuma satu? Ya kalau anaknya cuma satu, ya nggak apa-apa lah. Maksudnya anaknya yang laporin, karena kan otomatis sebenarnya nanti akan turun ke anak juga harusnya sih, tapi saya nggak tahu sih. Ya itu kebijakan keluarga lah. Intinya kalau secara perpajakan namanya penghasilan harus kena pajak. Kalau kita nggak lapor atau kita tidak membayarkan pajaknya, ya tinggal menunggu itu kena periksa, maka itu akan ditagih, intinya gitu. Gitu sih, 60 tahun ya kalau memang penghasilannya besar ya buat aja lah NPWP-nya supaya lebih clear. Kan bisa dibantu lah sama anak atau saudaranya nanti buat pelaporannya. Untuk nomor 10, saya karyawan yang punya usaha sewa rumah atau kos-kosan. Pajak penghasilan dari kantor sudah langsung dibayarkan kantor. Untuk pajak sewa rumah, apakah harus dibayarkan di tahun pajak berjalan atau boleh disusulkan bayar tahun berikutnya sebelum lapor SPT? Ya, jadi sebenarnya sewa tanah dan bangunan, termasuk itu rumah atau kos-kosan, itu PPh-nya final. Nilainya 10% dari pendapatan sewanya. Nah, sebenarnya kapan terhutang atau kapan harusnya dibayar? Harusnya dibayar adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari penghasilan tersebut diterima. Misalnya, terima sewa kos-kosannya sekali tahunan, diterima bulan April. Berarti tanggal 10 Mei, 10% dari penghasilan yang diterima di bulan April harus dibayar. Tapi, ya itu kembali lagi, wajib pajak biasanya kalau orang pribadi, apalagi kos-kosannya bukan 1000 kamar atau 100 kamar agak repot, atau misalnya saya sampingan aja kok ini karena ada kebetulan lahan kosong sedikit, saya bangun kos-kosan, saya terima ini. Ya sudah kalau gitu, karena orang pajak sebenarnya tidak terlalu, ya sekali lagi tadi yang saya jelaskan adalah aturan pajaknya, tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi orang pajak kan sekali lagi yang meriksa adalah manusia. Maksudnya bisa dijelaskan, saya repot Pak kalau saya harus bayar tiap bulan, saya nggak ngerti Pak, dan sebagainya. Jadi ya sudah, di total aja kira-kira penghasilan setahunnya berapa. Misalnya bayarnya bulanan, dia langsung total setahun. Ya di situ jadi disetor setelah misalnya sebelum lapor. Misalnya lapornya nanti lapornya bulan Maret, ya di bulan 2 dilaporkan, ya dibayarkan, terus dilaporkanlah penghasilan kos-kosannya di SPT-nya di bulan Maret. Seperti itu.
Kalau ada pertanyaan langsung disela aja ya Pak. Saya akan lanjut terus Oke, soalnya. Pak. Nomor 11 ya Pak ya. Ya, nomor 11. Misalnya ada passive income tidak teratur dari trading forex, saham, dan lain-lain. Apakah di bawah jumlah sekian tidak kena atau tidak perlu lapor pajak? Bagaimana cara hitung pajak passive income? Bagaimana cara bayar pajak dan pelaporannya? Nah, kalau untuk orang pribadi, pelaporan pajak itu hanya dilakukan sekali setahun, yaitu SPT tahunan. Itu dilaporkan paling lambat tanggal 30 Maret sebenarnya. Kecuali kemarin dapat pengecualian ditambahkan sampai 30 April karena kasus corona. Nah, untuk passive income, sama kayak yang tadi saya sampaikan, ini sifatnya final biasanya. Jadi, undang-undang pajak itu, untuk kategori passive income itu masuk kategori final. Seperti deposito, sewa tanah dan bangunan, trading saham, itu final. Nah, tarifnya beda-beda. Nah, kalau tadi saya cerita sewa tanah dan bangunan itu 10%. Kalau trading saham itu 0,2%. 0,1, 0,2 biaya transaksi biasanya. 0,1% dari nilai transaksinya. Nah, itu sudah dipotong oleh penyelenggara. Untuk hal bunga deposito, untuk hal trading saham yang melalui lembaga resmi ya. Kalau trading saham di luar lembaga resmi ya kita nggak bisa bilang itu legal lah istilahnya, yaitu udah lain-lain lah penghasilan ilegal. Nah, selama tradingnya di lembaga resmi, maka itu sudah kewajiban dari lembaga resmi tersebut melakukan pemotongan. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita berhak minta bukti potong dari mereka. Nah, bukti potong itu kita jadikan dasar untuk pelaporan tahun depannya. Sekali setahun. Misalnya penghasilan 2019 kemarin ya dilapor 2020 ini sebelum bulan 3. Nah, tapi apakah kita bisa maksudnya kalau kita repot meminta ke lembaga resminya gimana? Ya sudah, estimasi saja. Kayak bunga deposito, kita kan nggak minta nih ke bank, mana nih potongan PPh final saya atas bunga deposito. Padahal yang dipotong cuman misalnya karena banknya banyak, mungkin salah satu bank cuma dipotong 1.000 perak. Kan ya mintanya juga udah males, dia telepon mintanya aja atau datang ke bank aja udah habis ongkos 10.000, padahal yang mau diminta cuma 1.000, kan nggak make sense. Ya udah, sebenarnya kantor pajak tidak meminta bukti potong tersebut selama tidak dilakukan pemeriksaan. Berarti kita sebenarnya cukup estimasi berapa nilai transaksi sahamnya atau forex-nya selama setahun. Ya, dikali dengan tarifnya. Untuk saham 0,1% misalnya, total transaksi selama tahun 2019, jual sahamnya ada di total 1 miliar. Ya udah 0,1% dari 1 miliar. Berarti sekitar 100.000. 1 miliar, 1 juta. 1 juta lah dilapor bahwa sudah dipotong oleh penyelenggara senilai 1 juta. Dan tidak ada lagi pajak yang harus dibayar atas penghasilan passive income tersebut, karena kategorinya penghasilan final. Oke, lanjut ke nomor 12. Warisan rumah atau gedung atau tanah tidak dibalik nama oleh ahli waris karena biayanya lebih besar dari 1 miliar. Selamat ya yang punya pertanyaan ini, berarti hartanya mahal. Apakah ahli waris boleh tidak balik nama dahulu, tunggu nanti mau dijual baru balik nama? Jika tidak balik nama, berapa tahun bisa diterima secara hukum atau ada sanksi lain? Jadi gini, ketika balik nama, berarti kan ini transaksinya tidak dengan notaris karena tidak ada balik nama ya. Kalau misalnya dinotariskan, nah kembali lagi notarisnya mau mengkategorikan misalnya tanah dan bangunan atas nama Bapak A dijual ke Bapak B di tahun 2010. Ya, tapi karena biaya balik namanya itu lebih besar dari 1 miliar, Bapak A dan Bapak B sepakat untuk tidak balik nama dulu. Karena Bapak B pun nggak yakin ini mau kapan baru maksudnya mungkin akan dijual dalam waktu dekat. Ternyata Bapak B
tahun 2020 baru bisa menjual. Nah, ketika Bapak B mau jual ke Bapak C bilang, loh ini kan atas nama Bapak A, gimana? Nggak bisa saya transaksi sama Bapak B, kalau atas nama Bapak A. Nah, kalau Bapak B dan Bapak A sudah karena kesepakatan bersama tidak balik nama, ya boleh langsung penjualan seolah-olah dari Bapak A ke Bapak C. Ya. Atau kalau memang itu tidak diizinkan oleh kesepakatan bersama, maka harus terjadi 2 transaksi di dalam waktu yang bersamaan atau terserah. Kembali lagi ke notarisnya. Biasanya si notaris mengusulkan, oke, kalau gitu kita buat di tahun 2020 ini terjadi penjualan dari Bapak A ke Bapak B, dan Bapak B, Bapak C. Maka tidak ada denda di situ. Cukup bayar aja biaya balik nama dari Bapak A ke Bapak B, kemudian dari Bapak B ke Bapak C. Tetap bayar 2 kali balik nama. Cuman ya mungkin secara cash flow lebih untung buat Bapak B karena dia sudah jelas dapat duit dulu dari Bapak C, baru dia balik nama, ada biaya buat balik nama dari Bapak A ke Bapak B. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau dibuat balik namanya, ternyata notarisnya bilang, wah kalau gitu nggak bisa Pak, karena Bapak sudah terjadi transaksi 10 tahun lalu, tahun 2010, kita harus buat ini balik namanya tahun 2010. Nah, itu berpotensi kena denda karena terlambat menyetorkan PPh-nya, PPh penjual, maupun BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu sanksinya 2% per bulan. Dari mundur sampai tahun transaksi terjadi. Misalnya transaksi 2010 berarti 10 tahun kali 12 bulan, 120 bulan. 120 bulan kali denda 2% udah lebih berapa persen itu dari pajaknya berlipat-lipat jadinya. Bisa jadi harganya jadi, maksudnya uangnya habis buat bayar pajak. Nah, biasanya notaris mengusulkan untuk tahun transaksi dari Bapak A ke Bapak B juga dibuat jadi seolah-olah 2020 sebelum terjadi transaksi antara Bapak B dan Bapak C. Ya kembali lagi itu disikapi bersama saja, tapi yang jelas aturannya seperti itu. Kalau misalnya transaksi 2010, dibuat transaksi 2010 dan baru mau dibayar di 2020, maka harus bayar sanksinya denda. Terus nomor 13, suami meninggal. Lanjutkan dulu yang nomor 12 mungkin. Karena iya, Pak. Ini kan ceritanya ada ahli warisnya. Mungkin kalau kejadiannya begini, jadi orang tuanya sudah meninggal, kan itu masih tanahnya masih tanah atas nama orang tua tuh. Nah, tapi anaknya yang sebagai ahli waris itu tidak membaliknamakan ke anaknya. Misalkan anak tunggal lah supaya lebih mudahnya, ahli warisnya 1 orang. Nah, itu anaknya tidak membaliknamakan biar tetap nama bapaknya saja. Nah, itu boleh nggak sampai nanti ditunggu sampai dijual nanti? Toh dari orang tua ke anak kan nggak ada penjualan juga harusnya. Oh iya, benar-benar. Sorry tadi saya kurang teliti. Iya benar. Kalau warisan itu tidak ada PPh-nya sebenarnya untuk si penyerahnya. Tapi sebagai BPHTB, biaya yang ditanggung, hanya biaya balik nama tidak termasuk pajak. Jadi maksudnya dalam arti, karena ini warisan tidak terutang pajak. Jadi nanti balik namanya waktu terjadi penjualan ke pihak ketiga. Misalnya ternyata tanah ini akhirnya dijual ke orang lain yang bukan bagian dari keluarga, dalam arti bukan ke anak, bukan ke anak lah, karena satu garis cuma anak kan ya. Nah, berarti kalau ternyata nanti harta ini tidak diturunkan ke anak atau dijual ke pihak ketiga, maka biaya PPh-nya ya atas pihak ketiga aja. Sementara dari orang tua ke anak kemarin tidak ada PPh-nya. Ya sanksinya sih nggak ada. Biayanya aja administrasi balik namanya aja. Oke, makasih. Tapi tadi yang saya ceritakan sebelumnya itu karena saya salah menjelaskan, itu kejadian untuk terjadi transaksi penjualan ya. Ada jual beli antara Bapak A dan Bapak B, terus Bapak B jual lagi ke Bapak C, tapi waktu Bapak A ke B belum mau balik nama. Berbeda dengan warisan. Kalau warisan tanpa PPh, kalau yang tadi ada PPh-nya soalnya, kalau jualan. Lanjut ke 13, suami meninggal, tinggal istri dan 2 anak. Anak 1 NPWP karyawan, anak satunya NPWP bisnis karena melanjutkan usaha. Bolehkah NPWP suami dinonaktifkan? Otomatis, karena suami sudah meninggal dan istri tidak memiliki penghasilan, itu
NPWP-nya dihapus kalau secara perpajakan. Prosedurnya gimana? Cukup ke kantor pajak, isi update data wajib pajak beserta membawa kopi surat kematiannya. Terus untuk anak ya jalan masing-masing, karena sudah anak, sebenarnya kewajibannya masing-masing. Jadi dia lapor masing-masing gitu. Nah, kalau ada anak yang mau menanggung ibu, itu boleh. Nanti dia cukup melampirkan pertanggungan yang disahkan oleh kelurahan bahwa dia menanggung ibu. Nah, otomatis status PTKP-nya akan berubah. Misalnya anaknya belum menikah, tapi menanggung ibunya. Ya, nanti statusnya bukan TK, tapi TK1. TK1 itu PTKP-nya lebih besar 4,5 juta karena menanggung ibu. Gitu. Nah, hartanya boleh dititip nggak laporan salah satu anak gitu ya. Nah, sekali lagi berarti harta itu kalau memang sudah mau dihibahkan, diwariskan, ya boleh langsung masukkan ke NPWP anak. Anak tinggal mengakui bahwa ada warisan senilai sekian. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, sudah dititipkan di salah satu anak dan anak mengakui adanya warisan, tapi ternyata besok mau dibagi sama saudaranya, nah itu tidak bisa. Tidak terhutang PPh, karena warisan itu hanya berlaku satu garis atas bawah. Satu garis atas bawah berarti anak ke ibu, ibu ke anak. Kalau anak ke saudaranya itu tidak berlaku. Jadi, nah kalau besok mau dibagi tapi ibunya udah nggak ada, itu lebih repot. Karena kalau mau bebas pajak, harus anak dulu mewariskan lagi ke ibu, baru ibu mewariskan lagi ke anak yang satunya kalau mau bebas pajak. Kalau enggak, ya berarti ya nanti terjadi transaksi antara anak. Dan itu dia terhutang pajak. Si penerima penghasilan itu harus bayar pajaknya. Jadi saran saya kalau memang mau dititipkan, memang sudah ingin dihapuskan NPWP si bapak, ya sudah sekaligus kalau bisa dibagi saja. Terlepas dari pembagiannya, misalnya belum fix. Misalnya ya udah kita harta di bapaknya misalnya 1 miliar, ya sudah dibagi rata aja 500-500, terlepas nanti ketika faktanya misalnya berselisih sedikit, misalnya yang si kakak terima 600, si adik 400, atau kebalikannya si adik 600, 400, ya itu tidak terlalu signifikan jumlahnya. Maksudnya itu akan tersamarkan oleh penghasilan-penghasilan lain lah, maksudnya nggak akan jadi pertanyaan. Gitu. Nomor 14, jika membeli properti tanpa NPWP dengan hard cash, apa kendala kemudian hari? Ya, tidak bisa balik nama. Propertinya kan nggak bisa balik nama kalau nggak ada NPWP. Dan apakah orang maksudnya nomor 14 ini, si pemilik propertinya bersedia nggak besok ikut campur tangan lagi ketika misalnya mau dijual lagi ke orang lain gitu. Kalau dia mau ikut repot ya nggak apa-apa, bisa juga sih. Tapi tetap, maksudnya gini, kita punya properti, tapi kita tidak lapor di SPT tahunan karena kita belum mau mengakui lah. Sekarang pertanyaannya, cash-nya kan bayarnya pakai hard cash. Cash-nya dilapor nggak di SPT-nya? Kalau nggak dilapor juga berarti sebenarnya intinya adalah ada harta yang tidak dilaporkan di SPT. Nah, kalau ada harta yang tidak dilaporkan di SPT, sekali lagi ya info saya sama kayak yang di awal. Kalau sewaktu-waktu harta ini mencuat ke permukaan, ketangkep, tapi selama ini nggak dilapor, ya bisa jadi dikategorikan penghasilan yang tidak dilapor. Nanti dikenakan pajak 30%, jadi besar. Jadi ya itu kembali lagi ke wajib pajaknya, sebaiknya sih dilapor aja sih. Entah itu dalam bentuk cash-nya, karena propertinya belum mau dilaporkan, atau ya langsung propertinya, gitu, ya pakai NPWP kita, gitu. Tapi kalau misalnya dalam kasus nomor 14 ini, memang dari awal, ini maksudnya pembeli properti ini adalah orang pribadi yang dari awal hidupnya tidak pernah buat NPWP. Bukan karena sudah punya NPWP, tapi tidak mau mencantumkan NPWP-nya ya, tapi
memang dari awal hidupnya nggak punya NPWP. Ya sama kasusnya. Ketika dia tidak punya NPWP tapi punya penghasilan selama ini, berarti selama ini ada penghasilan yang tidak dia kenakan pajak. Nah, sewaktu-waktu orang pajak ketika menangkap itu, dia akan ditagih seluruh penghasilannya sebesar total harta yang dia miliki kali 30%. Jadi orang-orang yang sekarang nggak punya NPWP, ini di luar pertanyaan nomor 14, orang-orang yang sekarang belum punya NPWP, tapi punya penghasilan, segeralah punya NPWP. Karena tinggal menunggu waktu, kecuali Anda sudah siap untuk pergi ke luar negeri, membawa seluruh hartanya tanpa ketahuan, ya udah nggak perlu NPWP. Oke, lanjut ke pertanyaan 15. Ini udah masuk ke teks amnesti. Kalau ikut teks amnesti, apa benar tidak akan diperiksa SPT-SPT sebelum TA? Nah, TA itu kan melaporkan tahun 2015. Ya kan, yang dilaporkan paling lambat di April 2016 kemarin. Nah, apakah benar tidak akan diperiksa? Benar, itu tidak akan diperiksa. Mereka tidak bisa, kantor pajak tidak boleh melakukan pemeriksaan atas pajak-pajak sebelumnya kecuali ada indikasi tindakan pidana dalam arti penggelapan pajak. Nah, indikasi ini harus dari inisiatifnya dari kepolisian. Pidana kan dari kepolisian, mengirimkan ke kantor pajak bahwa ini ada indikasi penggelapan uang negara. Karena pajak itu kan uang negara sebenarnya. Berarti penggelapan uang negara, maka pajak akan melakukan pemeriksaan atas SPT-SPT sebelumnya. Itu. Nomor 16. Mau tanya, kalau ada aset yang terlupakan saat lapor teks amnesti, apa yang bisa dilakukan sekarang? Ya, ini sama kayak orang yang lapor pajak tapi lupa lapor hartanya. Seperti saya sampaikan, sebenarnya harta itu bisa dilaporkan kapan aja, tapi supaya tidak menjadi pertanyaan, usahakan penambahan harta kita masih nyambung sama penambahan income kita. Jadi kalau misalnya ternyata aset yang belum dilaporkan ini nilainya sangat besar, ya harus bisa diatur sedemikian rupa supaya dilaporkannya bertahap supaya make sense sama income-nya. Atau pilihan kedua, kalau tidak melakukan seperti itu, ya dilaporkan sekaligus semua, tapi siap untuk bayar pajaknya 30% atas harta yang tidak dilaporkan tersebut. Tuh. Tips dan lain-lain. Oke, 17. Saya pernah dengar dari seorang motivator kalau pengusaha yang pandai itu tidak bayar pajak tapi tidak melanggar hukum. Ini contohnya gimana ya? Aduh, motivatornya saya nggak tahu ini siapa nih ya. Tapi kalau undang-undang pajak itu, aturan pajak itu sudah jelas menyatakan di KUP-nya, ketentuan umum perpajakan, bahwa seluruh penghasilan dalam nama apapun dan dalam bentuk apapun itu merupakan objek pajak. Jadi kalau dibilang ada penghasilan yang tidak kena pajak, tidak bayar pajak, tapi tidak melanggar hukum, ini saya mau tanya motivatornya dulu, contohnya apa? Apa yang dia maksud itu penghasilan yang tidak kena pajak, ya warisan gitu. Tapi kan pengusaha berarti kan ada usahanya, nggak mungkin warisan. Ya ini saya bingung sih, maksudnya apakah pengusahanya, nggak mungkin sih. Kalau pengusaha namanya pengusaha pasti ada usaha kan, nggak mungkin dikategorikan pengusaha kalau misalnya nggak ada usahanya. Jadi nomor 17 saya mungkin agak susah menjawabnya karena saya nggak tahu yang dimaksud penghasilan apa, karena KUP-nya menyatakan bahwa seluruh penghasilan dalam nama apapun dan bentuk apapun itu merupakan objek pajak. Oke, nomor 17 saya mungkin butuh bertanya lebih lanjut. Nanti kalau penanyanya ada bisa menyampaikan lebih lanjut. Nomor 18. Ngemplang mungkin maksudnya ya. Gimana? Ngemplang pajaknya. Ya namanya ngemplang tinggal nunggu waktu, Bu. Tapi kalau ngemplang, iya. Tapi dia tulis ini tidak melanggar hukum, Bu. Ini pertanyaannya itu. Oh iya. Ya kalau mungkin begini. Ya, okay, next. Mungkin tidak bisa juga, tidak mungkin tidak bayar. Sedangkan teks amnesti kemarin aja bayar, walaupun tarifnya sangat kecil. Ya mungkin dia maksudnya dia nomor 17 ini ya nanti nunggu teks amnesti lagi berikutnya, baru dilaporkan. Ya bisa aja kalau mau nunggu-nunggu itu. Tapi kan
siapa yang tahu masa depan, belum tentu tax amnesty akan ada dalam 10 tahun ke depan. Itu pun tax amnesty sudah jelas kemarin tax amnesty yang kita lalui aja tetap bayar walaupun nilainya sangat kecil. Ya oke lah, nomor 18. Gimana caranya biar Mas, ya, mungkin ini pertanyaan bukan dari saya ya, yang 17 itu, tapi mungkin nggak kalau dia pengusaha, kemudian dibuat misalnya penghasilannya hanya Rp1, tapi apa namanya, jadi semua business expenses-nya atau apa namanya keperluan pribadinya masuk sebagai business expenses, sehingga perhitungannya itu nanti jadi jadi objek pajak badan, bukan pribadi lagi. Mungkin itu kali maksudnya. Apakah itu dimungkinkan? Oke, saya jelaskan ya Pak. Pengusaha berarti kan dia punya misalnya perusahaan berarti maksudnya. Ya memang tapi kalau dibilang tidak bayar pajak itu tidak mungkin. Tapi kalau di sini dibilang motivator mengatakan bahwa pengusaha yang pandai itu bayar pajak sedikit tapi tidak melanggar hukum, itu benar. Maksudnya itu sangat dimungkinkan. Kenapa mungkin? Karena banyak ada namanya tax planning. Tax planning itu tujuannya apa? Untuk mengefisiensikan pembayaran pajak kita. Misalnya, dia punya usaha supaya tarifnya nggak gede. Kalau orang pribadi, itu tarifnya kan bertingkat, bisa sampai 30%. Ya kan? Tapi kalau berusaha, dijadiin misalnya, dia pengusaha. Usahanya usaha pribadi misalnya grosir, jual beli beras. Ya. Nah, ketika dia usaha pribadi, itu pajaknya dari penghasilannya itu bisa sampai 30%. Tapi supaya dia tidak kena pajak 30%, bagaimana caranya? Oh, dia memanfaatkan PP 23 tahun 2018. PP 23 itu apa isinya? Yaitu pengusaha-pengusaha yang melaporkan pajaknya di bawah yang melaporkan omset di bawah 4,8 miliar dapat memanfaatkan fasilitas PPh 0,5% dari omset gitu. Jadi pajaknya kecil. Padahal kalau misalnya dia nggak manfaatkan fasilitas itu, pajaknya dia bisa jadi 30%. Karena labanya dia besar. Misalnya omsetnya dia 1 miliar. Tapi marginnya besar sampai 500 juta karena HPP-nya cuma 500 juta. 500 juta kali 30% itu 150 juta. Padahal kalau dia mempelajari peraturan pajak, dia bisa memanfaatkan fasilitas PP 23 tahun 2018 yang mana pajaknya hanya 0,5% dari omset. 0,5% dari 1 miliar hanya 50 juta. Instead of bayar pajak 150 juta, hanya 5 juta malah. Hanya 5 juta. Instead of bayar pajak 150 juta, lebih baik bayar pajak hanya 5 juta. Gitu, misalnya kayak gitu-gitu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sampai ditulis tidak bayar pajak, kayaknya nggak mungkin, Pak. Karena seluruh penghasilan itu pasti kena pajak. Walaupun ada namanya tax planning untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Gitu. Oke, cukup jelas ya, Pak ya? Ya, cukup. Oke, lanjut ke 18. Gimana caranya biar hemat pengeluaran pajak dengan cara yang aman dan tentram sampai tua? Iya. Ya ini sih, maksudnya sebenarnya semakin besar penghasilan kita, otomatis pajak kita akan lebih besar. Tapi kalau kita rajin atau update soal isu-isu perpajakan, yaitu ada fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan terkhusus untuk pengusaha ya. Kalau memang karyawan yang memang nggak bisa dihindari lagi, pajaknya sudah fix, pasti segitu. Jadi ya selama kita melaporkan apa adanya, maksudnya selama perusahaan kita memotong pajak kita apa adanya dengan benar, dan kita juga melapornya dengan tertib, sebenarnya udah aman dan tentram. Tapi ya definisi hematnya tidak tercermin di situ karena karyawan statusnya. Tapi kalau pengusaha, supaya hemat ya harus sering update mengenai peraturan pajak atau isu pajak, karena banyak fasilitas perpajakan yang disediakan untuk pengusaha. Nah, dengan begitu bisa menghemat pengeluaran pajak, tapi tertib. Karena apa? Dia hemat pajak mengikuti fasilitas perpajakan yang disahkan oleh undang-undang, bukan karena tidak lapor penghasilannya. Dia lapor penghasilannya, tapi pakai fasilitas. Dibandingkan dengan orang yang tidak lapor penghasilannya, tentu dia tidak tentram, aman dan tentram. Seperti itu. Apa saja tax deduction? Oke, tax deduction itu pengurang pajak di Indonesia dan di mana bisa dapat listnya apa saja yang deductible.
kembali lagi pertanyaan nomor 19 ini, kalau untuk orang pribadi, karyawan, itu tax deduction itu pertama namanya tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu potongannya sebesar maksimal 6 juta setahun. Terus iuran-iuran ke iuran pensiun, iuran jam sostek, BPJS, namanya sekarang BPJS, itu tax deduction, maksudnya biaya-biaya yang mengurangi penghasilan. Apalagi yang mengurangi penghasilan? Ya kalau kita menyumbangkan ke lembaga agama resmi seperti apa istilahnya, yang 1/10 kalau misalnya yang ke lembaga resmi itu bisa menjadi pengurang pajak biasanya. Tapi kalau untuk pengusaha atau badan usaha, tax deduction itu banyak. Dan kategorinya udah jadi PPh badan. Kalau PPh badan, tax deduction itu ya macam-macam. Expense kita itu juga tax deduction. Jadi kalau mau tahu list tax list apa saja yang deductible, itu bisa dicek di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Di situ dijelaskan biaya-biaya apa saja yang dapat dibiayakan. Nah, itu ada peraturan turunannya, ada PMK-nya atau peraturan menteri keuangannya, ataupun di PER-nya, peraturan Dirjen Pajaknya. Kalau mau lihat linknya, yang maksudnya yang peraturan yang ditunjukkan, dilampirkan peraturan turunannya, itu bisa dibuka di Ortex. Oscar Romeo Alpha XT.org. Nah, di sini nanti di web itu dia ini walaupun web swasta tapi saya sering pakai karena di situ ada link peraturan. Nanti kita bisa mau buka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, habis dibuka itu di paling bawah dia tulis peraturan terkait. Nah, peraturan terkait itu bisa diklik, itu biasa peraturan turunannya. Di situ bisa dilihat apa saja yang deductible untuk pengusaha. Nomor 20. Mau tanya dong, mengapa harus lapor? Kan udah bayar, kan sudah bayar. Nah, pertanyaan 20 ini pertanyaan pamungkas yang mungkin ditanyakan banyak orang. Kenapa harus lapor? Karena Indonesia menganut sistem self-assessment. Self-assessment itu artinya yang menghitung pajak itu adalah wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau official assessment yang diterapkan di beberapa negara, tapi mayoritas negara sih self-assessment, tapi ada beberapa negara yang official assessment. Jadi kita terima itu sudah net. Jadi itu tidak perlu lapor, karena penghasilan kita, tapi ya itu, jangan salahkan negara, biasanya di negara-negara yang, tanda kutip, negara komunis. Yang maksudnya seluruh harta itu sebenarnya milik negara. Jadi seluruh penghasilan wajib pajak itu terikot secara detail. Keuntungan misalnya pengusaha, labanya, misalnya jualan masker, labanya dia 1.000, itu negara yang tahu karena negara yang hitungin gitu. Nah, kalau official assessment tidak harus lapor. Karena kita self assessment, negara tidak punya data, yang punya hitungan, maksudnya yang tahu kenapa kita bayar sekian kan kita pribadi, ya kita yang harus lapor gitu. Misalnya gitu. Tapi mungkin pertanyaan lebih lanjutnya nomor 20 ini. Tapi kan saya karyawan, saya nggak pernah hitung sendiri pajak yang saya bayar. Maksudnya itu kan dipotong sama perusahaan. Iya benar, itu dipotong oleh perusahaan. Tapi kan negara nggak tahu, apakah siapa tahu kita punya penghasilan lain, misalnya sewa kos-kosan, atau misalnya kita transaksi pinjemin uang, jual beli apalah misalnya, atau penghasilan lain lah, atau misalnya ada warisan atau apa, dan itu negara tidak tahu kalau kita tidak lapor gitu. Mereka hanya tahu kalau kita lapor atau mereka melakukan pemeriksaan. Gitu. Oke. Kira-kira nomor 20 sudah cukup terjawab belum? Harusnya sudah ya, Pak ya? Iya. Sudah terjawab. Berarti sudah semua ya, Bu? Ada pertanyaan tambahan nggak? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Masih mau ditanyakan? Dan Feni tuh kayaknya nggak ngeh dia sekantor sama Marto ya. Siapa, Bu? Feni.
Gue tahu sekantor sama Pak Marto, orang sering tanya-tanya. Cuma masih yang ragu-ragu tuh Pak Marto tuh MS 96 juga atau enggak sih? Kirim namanya. Aku mikir kenapa MS 96 jadi orang pajak, kok canggih banget gitu. Enggak Bu, saya undangan kali ini. Oh gitu Pak. Bintang Mantap, tamu, Pak. Fen. Oh iya. Gimana Riza? Udah? Iya, siap. Kayaknya udah cukup. Udah ya. Silakan ditutup aja Bu moderator. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak waktunya kita udah sama-sama dengerin webinar. Terima kasih banyak buat Pak Marto ya. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Pak Marto. Terima kasih banyak Sama-sama Pak Pak. Marto. Terima kasih, Pak Ya, Marto. terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya. Oke deh. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di webinar berikutnya. Oke. Terima kasih semua.